Update dunia kripto 17 Februari 2022. Nah, jadi kalau kemarin misalnya sedikit rekapan ya, itu kita memang mengantisipasi penurunan sampai ke support lokal ini. Saya ada info di Telegram sama Instagram ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti bisa cek ya ke link di deskripsi itu saya ada semua. Telegram dan Instagram biasanya saya lebih update real time. Nah, memang sebenarnya pergerakannya nggak begitu signifikan ya kalau kita lihat ya. Jadi masih berada di range ini aja. Dan juga kemarin mengenai the Fed juga tidak ada apa namanya tidak ada pergerakan atau reaksi dari market yang cukup signifikan gitu. Jadi ya masih masih berada di antara sini-sini aja gitu. Yang pasti good news-nya kita masih mantul di support sama apa namanya Bollinger Tengah ini ya. Jadi kelihatannya masih oke. Nah, coba kalau kita sedikit rekap mengenai The Fed kemarin, itu sebenarnya kalau misalnya saya sebenarnya juga ada share ya untuk detailnya karena kalau saya bahas di sini kayaknya nanti bakal terlalu panjang. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya ada di Instagram sama di Telegram saya tadi ya. Itu saya ada apa namanya jabarkan poin-poinnya. Itu banyak sekali tebal juga itu di apa minutes-nya itu ada di websitenya. Nanti saya masukin deskripsi deh kalau misalnya mau lihat atau baca sendiri gitu ya. Tapi intinya kalau bisa saya simpulkan itu adalah apa namanya masih tidak berubah gitu. Jadi The Fed memang mengakui inflasi ini cukup tinggi dan memang kita harus apa normalize cukup cepat gitu ya. Dan malahan sekarang sudah apa namanya bergerak ke banyak sektor gitu. Jadi bukan hanya di salah satu sektor aja yang mengalami inflasi. Jadi ada kekhawatiran The Fed di situ. Namun kalau dibaca tone-nya gitu ya, The Fed ini lebih cenderung ini tentu opini pribadi gitu ya, dan juga saya rasa market juga responnya tidak kaget gitu. Makanya kemarin cenderung lebih stabil. Nah ini aja baru apa namanya koreksi sedikit ya. Kalau kemarin itu masih cukup stabil aja, malahan apa namanya cenderung agak naik sedikit gitu ya. Karena memang ya itu tadi tone dari The Fed itu tidak ada banyak perubahan. Paling yang ditakutkan itu cuma Maret nanti itu ya apa namanya untuk kenaikan suku bunga lah, selesainya tapering lah segala macam. Nah itu nanti memang di bulan Maret. Nah takutnya ada sesuatu hal yang apa namanya berubah atau apa ya nanti kita lihat lagi gitu ya. Semoga nggak ada lah. Jadi kalau misalnya memang sesuai ekspektasi, tentu berarti market udah priced in ya. Jadi memang sudah mengharapkan komentar The Fed atau meeting minutes-nya itu seperti ini. Gitu. Jadi saya nggak begitu dalam ke membahas mengenai itu ya. Nah terus seperti biasa kita coba lihat dari berita. Nah kalau berita ini apa namanya first mover-nya itu memang kalau dibilang masih apa takut mengenai Rusia sama inflasi ya ini terus ya diulang-ulang dari CoinDesk ini kalau ada penurunan kayaknya karena ini gitu tapi mungkin masuk akal karena memang belum ada update tertentu gitu ya yang memang dalam tanda kutip menakutkan atau membahagiakan gitu ya dari invasi apa namanya kemungkinan invasi Rusia pun juga memang masih ada gitu. Saya juga ada update ya itu kayaknya di TikTok deh mengenai ke apa namanya pernyataan Biden kemarin di konferensi pers gitu. Itu dia mengatakan bahwa memang masih ada kemungkinan kita tidak apa Rusia bakal invasi, terus juga dia tone-nya agak agresif sih. Kalau saya tangkap ya. Jadi apa namanya pokoknya masih berusaha menempuh jalan diplomasi, tapi kalau nggak berhasil ya juga nggak bakal tinggal diam, gitu deh kira-kira ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini pun memang market saham pun berbeda gitu.
ada yang plus kalau S&P 500, kalau Dow Jones minus sedikit, Nasdaq goldnya naik sedikit. Jadi memang ini investor sepertinya masih bingung gitu ya karena tidak ada kepastian. Terus kalau kita lihat apa namanya dari saham pun misalnya tech heavy Nasdaq dan Dow Jones gitu ya, sebenarnya memang flat for the trading day. Nah, S&P 500 aja yang agak naik sedikit. Nah, dan kalau misalnya kita bandingkan dengan apa namanya BTC atau market crypto, itu biasanya korelasinya lebih mirip ke apa namanya saham-saham teknologi gitu ya. Jadi memang ya wajar ini sebenarnya kita flat. Nah, ini apa namanya kalau dilihat mereka pakai 4 jaman dan ini pun ini sepertinya EMA 50 ya kalau kemarin itu. Nah, memang berada pas di sana gitu. Jadi mantul di sini itu. Apakah akan kalau mereka bilangnya itu di 43 sama 44 kan, ini memang tipis banget ya pergerakannya di sini. Kalau dia lihatnya lebih ke arah support 40.000 support besarnya gitu. Kalau saya lebih kecil sih di 41-an, tapi nanti coba kita lihat lagi ya. Mungkin ada perubahan tertentu atau enggak gitu. Oke, kalau dari apa namanya first mover seperti itu, kalau dari Cointelegraph itu ada update mengenai Bitcoin miners yang apa menjual saham dan juga BTC gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa namanya dari mereka itu kalau di sini dikatakan bahwa mereka itu sepertinya membutuhkan cash gitu ya dan need a boost gitu since BTC has dropped in price. Jadi sejak November kan BTC ini turun, jadi mungkin operasional ya tetap kan malahan kalau di Amerika itu inflasi, jadi mungkin ada kenaikan gitu. Jadi mereka ya otomatis membutuhkan cash gitu ya untuk operational paling enggak. Nah, ini juga ada saya pernah buat juga video di TikTok juga itu mengenai miners ini. Itu benar adanya karena miners ini kan posisinya itu mereka berbisnis gitu ya, mereka membutuhkan cash flow. Kalau misalnya nggak ada cash flow, mereka nggak mungkin hold terus gitu ya, ya nggak bisa berjalan gitu. Jadi mereka harus mau nggak mau keep running, paling nggak menjual sebanyak apa namanya yang dibutuhkan untuk operasional, sisanya mungkin bisa di hold atau seperti apa. Kalau misalnya mereka masih percaya gitu ya dengan apa untuk BTC ini ke depannya itu merupakan investasi yang baik begitu. Nah, kalau kita lihat dari segi apa namanya Bitcoin miner net position change itu bisa dilihat ya dari Desember November itu akumulasinya itu tinggi sekali. Jadi mereka belum menjual nih. Nah, sampai di satu titik di sini itu Februari ya. Nah, itu mereka baru mulai jualan nih. Nah, terus mulai hijau lagi. Apakah mereka bakal jual lagi? Ya, mungkin aja bisa gitu ya. Nah, kalau kita lihat tren dari sini, sebenarnya miners itu memang dia sangat aneh sih kalau menurut saya. Agak-agak apa namanya? Saya kurang mendalami juga karena saya bukan miners gitu. Tapi kalau kita lihat agak aneh dari strateginya dalam arti waktu ada penurunan gitu ya, penurunan. Padahal kan harusnya bisa jual di waktu tinggi begini, tapi mereka justru mungkin harapannya lebih tinggi lagi gitu ya, atau mungkin nunggu ATH atau seperti apa. Nah, cuma kan kemarin pun sempat cukup tinggi gitu ya. Harga ATH pun mereka jual cuma sedikit. Nah, gitu. Ini ada kenaikan, ya mereka ada jual. Tapi yang ini kalau drop, ini tentu ini karena apa namanya yang kemarin itu masalah Chinese yang ngeban gitu ya, melarang crypto mining, jadi ya otomatis banyak yang jual. Oke lah, ini kita tidak
ambil secara datanya kurang relevan gitu ya. Nah, tapi kalau dari sini kita lihat kalau ada kenaikan sedikit mereka pasti langsung jualan. Nah, kalau padahal ini sebenarnya ada kenaikan cukup tinggi mereka malahan akumulasi gitu ya. Nah, kalau ini mereka ada jual waktu ATH itu bagus. Nah, sekarang yang anehnya itu ini posisi di tengah kalau dari all time low itu ya. Bukan all time low, sorry. Apa namanya waktu turun banget. Itu posisinya mereka juga nggak jual, tapi ini sudah kenaikan sampai 44 ribuan, mungkin mereka pikir ini sudah standar gitu ya. Jadi kalau jual masih juga cenderung lebih tinggi dari yang waktu itu. Jadi mungkin mereka itu memang sedikit menutupin cost. Saya juga pernah bahas juga di Telegram ya sama Instagram mengenai cost value mereka gitu. Kira-kira berapa modal miners ini? Ternyata miners ini modalnya sekitar 34 ribuan. Nah, kalau ada yang bawah lagi di 20 ribuan itu electricity cost gitu ya. Kalau operationalnya itu 34 ribuan. Tapi itu berubah-ubah ya. Tergantung dari hash rate kalau semakin naik seperti apa gitu ya. Terus juga listrik segala macam itu memang pasti berubah-ubah tergantung apa namanya harga inflasi juga gitu. Jadi kalau untuk sekarang, kalau misalnya kita hitung simpelnya 34.000 itu modal, ya sekarang kan posisi untung masih. Jadi kalau jual ya nggak salah gitu. Nah itu yang sedikit agak ditakutkan dan juga menghambat pergerakan harga BTC. Begitu mau naik sedikit dia jualan, begitu naik sedikit dia jualan. Toh kalau dilihat kan gede banget dia punya apa namanya stok, ya. Nah kalau dibandingkan dengan yang dia jual kan masih banyak sekali ya stok miners ini. Jadi tentu ini menjadi satu posisi yang apa namanya harus kita antisipasi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini tadi yang saya bilang 35K gitu ya. Apa bukan electricity tapi lebih ke cost modalnya 34-35. Berarti ini udah naik, kemarin 34 ya posisi di sini, betul ya. Nah, terus untuk electricity kalau kita hitung cuman apa namanya dari listrik itu sekitar 19K gitu. Nah, sekarang posisi di sini jadi mereka kan ada spare di sini cukup tinggi gitu. Mereka kalau mau bayar ya tentu oke. Dan ini diambilnya dari Antminer ya. Banyak tipe-tipe mining yang lain. Cuma ini datanya cukup relevan untuk pembahasan kita ini. Oke. Terus mengapa mereka menjual kalau dibilang ini mereka menjual sahamnya gitu ya. Nah, ini karena ini tadi big miners would rather sell equity because their shareholders want them to hold their Bitcoin and not even think about selling it. Jadi ini ada plusnya juga. Mengapa mereka tidak menjual terlalu banyak gitu ya, kecuali memang yang waktu itu terjadi ban besar-besaran, mereka harus jual otomatis. Nah, itu karena apa namanya shareholder-nya atau pemegang sahamnya itu memang mengutamakan bahwa mereka itu hold Bitcoin-nya gitu, karena ya nanti kedepannya pasti harganya tinggi gitu, karena mereka invest gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa menutupi ke apa operasional mereka harus jual sahamnya, saham sendiri gitu, jual sedikit. Nah, kira-kira ini merupakan hal yang bagus gitu sebenarnya ya. Walaupun tetap mereka pasti ada apa namanya ini kita harus lihat karena tiba-tiba cukup banyak yang dijual. Oke. Sekarang ini mungkin berhubungan ya. Jadi Nvidia crypto mining chip sales continue to fall sharply. Nah, itu ya karena memang orang melihat miners ini sedang berjuang nih dari yang kita lihat tadi itu ya faktanya. Jadi berhubungan dengan tentu suppliernya. Kalau misalnya memang orang nggak mau mining gitu ya atau melihat mining kurang apa namanya kurang prospektif ya pasti harga
mining chip ya pasti turun gitu, dan ini fall sharply katanya. Nah, ini lebih banyak mengenai the Fed juga tadi. Mereka ready to take action ya, of course, karena memang kita tahu Maret ini atau mungkin bisa lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat dari yang kita duga gitu ya, di pertengahan Maret gitu, nah itu bisa membuat kepanikan pasar. Tapi seharusnya sejauh ini sih ada kemungkinan, tapi nggak begitu besar, karena beberapa dewan aja yang saya, beberapa pejabat the Fed aja yang saya dengar yang setuju ini hal yang urgent gitu ya. Nah, terus juga ada apa namanya, ini significant reduction in the size of balance sheet would likely to be appropriate. Nah, jadi memang pengurangan neraca keuangannya itu dibilang di sini itu bahasanya a significant reduction ya. Jadi kemungkinan memang itu juga akan dikurangi. Kita pun sudah tahu dan memang market pun sudah tahu gitu. Cuma memang sejauh ini belum tahu gitu ya berapa besar yang akan dikurangi gitu dan kapannya. Jadi masih menebak-nebak gitu. Untuk cryptocurrency ada official yang bilang bahwa apa namanya ada resiko yang semakin tinggi untuk stabilitas finansial gitu ya, terasosiasi dengan perkembangan yang sangat cepat oleh crypto aset dan decentralized finance platform. Nah, jadi mereka memang apa namanya ada lihat masalah mengenai ini, tapi itu juga nggak begitu apa namanya mengkhawatirkan gitu ya, karena memang dari market pun udah tahu gitu. Setiap kali kan sudah bahas mengenai itu, tapi belum ada apa namanya actionnya seperti apa, gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi dari sini pun ini market wrap. Ini walaupun ada kenaikan kemarin ya, maintain gains, but analysts remain cautious. Nah, kalau kita lihat analisnya itu masih takut-takut ya, karena memang ya kembali lagi tensions between Russia dan Ukraina segala macam. Oke, itu kita nggak bahas lebih jauh lah ya, karena seperti mengulang-ulang lagi aja. Nah, kalau kita lihat lagi dari apa namanya Cointelegraph, memang nggak begitu banyak pembahasan juga, lebih kepada perusahaannya. Terus juga ada yang analis bilang kemungkinan akan lebih push ke atas gitu ya, lebih bullish, karena 42 ini sejauh ini masih bagus di hold sebagai support. Nah, terus ada ini juga berita bagus, Twitter sudah enables users to give and receive Ethereum tips natively. Jadi kalau kita tahu ya, kemarin itu tipping di Twitter itu cuma pakai BTC sejauh ini gitu ya. Jadi pakai networknya BTC, terus juga bisa kirim BTC doang. Nah, sekarang masuk ke ETH atau biasa kita sebutnya ERC gitu ya. Nah, itu juga hal yang menarik gitu. Apa namanya, terutama untuk ETH ya pasti ada apa namanya menjadi sentimen yang cukup bagus gitu ya. Untuk holder-holder ETH juga bagus gitu. Walaupun sebenarnya mungkin belum terlalu dipakai, terutama karena fiturnya baru dan juga ETH gas fee-nya kan cukup tinggi ya. Walaupun mungkin sekarang agak turun kalau dibandingkan dulu apalagi. Tapi ya masih cukup tinggi gitu. Oke, kita sekarang masuk ke technical ya. Atau ke data dulu deh. Ke data dulu biar lebih enak kita flow-nya. Jadi kalau data kita lihat dari open interest dan funding rate itu, kita bisa tahu bahwa open interest itu turun dan funding rate turun. ETH SOPR sempat naik ya. Mungkin ini juga yang menyebabkan hal apa namanya BTC turun ya, karena banyak yang whales yang TP. Tapi sekarang sudah mulai flat lagi. Jadi kalau dilihat dari sini orang masih lebih ke arah bearish.
karena nggak banyak yang berani ngelong gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari whales mengakumulasi itu ada kenaikan ya, trennya naik. Nah, di sini kita lihatnya justru bullish gitu ya. Walaupun kalau dilihat dari inflow juga ada kenaikan. Jadi whales ini ada NTP ya, kita lihat dari LTH SOPR tadi juga ya. Dari sini juga inflow ke exchange juga banyak. Tapi perlahan juga ada akumulasi. Gitu. Jadi mungkin mereka sudah TP di bawah, mulai cicil lagi nih di bawah. Makanya penurunan juga nggak terlalu signifikan ya. Saya harapkan juga nggak seperti itu sih. Jadi mereka yang mainin sendiri sebenarnya dalam tanda kutip ya. Jadi mereka jual waktu 44, sekarang turun setelah mereka jual 43 berapa ratus gitu ya. Mungkin nanti kalau sampai 42 ya mereka baru beli lagi atau gimana ya. Itu permainan lah. Tapi ya memang sebenarnya trader pun bisa mengikuti ya, caranya itu sangat bagus sekali. Kalau untuk stok BTC di exchange masih flat. Oke, kita lihat secara teknikal sekarang. Kalau teknikal dari Quantify Crypto ini masih ke arah netral ya, nggak begitu berubah, netral, dan kalau kita lihat lebih ke bullish gitu ya. Tapi kalau dari candlestick itu bearish banget malahan. Safety score 57, berarti ya masih memang di tengah gitu. Belum ada kepastian. Itu pun didukung oleh Fear and Greed ini, cuma naik 1 poin dan masih posisinya netral. Kalau dilihat dari sentimen market secara on-chain, kita coba sama-sama lihat ya. Nah, dan ini pun masih netral. Jadi karena memang banyak posisi data dan juga seperti data tadi pun di open interest dan funding rate kita lihat bearish, akumulasi bearish ternyata naik bullish gitu ya. Jadi memang hari ini mix sinyalnya dan lebih ke arah netral. Nah, jadi hati-hati yang mau trading, kalau mau coba pun ya lebih ke arah tipis-tipis lah ya, scalping gitu kalau menurut saya sih untuk sejauh ini. Karena ya memang netral gitu, apalagi yang futures ya. Kalau preset 1 hari itu bullish, 4 jam bullish, 1 jam itu sudah mulai ke arah bearish, 15 menit juga bearish. Jadi mungkin short term itu ada sedikit bearish. Nah, tapi ini karena tadi seperti saya bilang support barunya ini ya dari sini itu sepertinya masih menahan dan juga di Bollinger Tengah masih di atas EMA ribbon. Sebenarnya memang kalau dilihat dari 4 jam itu masih mengarah ke arah bullish gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, coba kalau kita lihat untuk support lokalnya masih di sini, support besarnya masih di 41 41700 ya. Kalau di support lokalnya ini sekitaran 42.500 kalau saya lihatnya di sini ya. Nah, jadi kita lihat dulu price action seperti apa. Kalau misalnya memang mau aman, kita cari ya tentu long waktu dekat support gitu ya. Sebenarnya ini ada support baru tapi masih sangat rentan. Tapi kalau misalnya mau coba sedikit spekulasi ya silahkan. Itu tolong di Dior lagi seperti apa ya. Dan sini resistennya ini memang tipis sekali pergerakannya. Kalau misalnya memang sabar atau mau nunggu ya coba nunggu waktu di support lokal ini 42.500. Tapi bisa jadi langsung ke atas kan bisa ya. Karena kita lihat time frame besarnya masih bullish dan EMA ribbon Bollinger juga masih mendukung kalau untuk 4 jam. Nah, coba kita lihat untuk 1 jamnya seperti apa. Nah, kalau 1 jam ini agak sedikit berbeda, makanya tadi juga lebih ke arah bearish ya, karena juga dari EMA itu udah kita di bawah EMA ribbon, terus juga di bawah di Bollinger bawah gitu. Jadi memang lebih ke arah negatif. Nah, jadi kalau menurut saya misalnya mau mencoba trading hari ini, ya coba long di posisi ini, tapi juga siap DCA di sini gitu, cicil lagi.
Saya selalu bilang juga kalau di VIP gitu ya, saya juga begitu. Jadi ada entry beberapa gitu. Jadi jangan sekali entry all in di satu posisi di satu harga gitu ya. Jadi kita sudah tahu apalagi posisi seperti ini. Tapi kenapa nggak short ya? Karena tadi kita lihat ada bullish segala macam dari time frame besar. Nah, karena kita nggak mainnya apa namanya time frame kecil gitu ya, nggak mau cuma berapa menit doang. Nah, itu kita lebih baik, lebih aman menurut saya ya udah ini ambil posisi waktu dekat support yang baru ini ngelong misalnya, tapi siap juga lebih besar lagi waktu di sini gitu. Nah, tapi kalau ini udah jebol lagi ya udah tinggal apa namanya pikirkan aja apakah mau SL mungkin di sini atau mau cicil lagi di sini ya silakan. Itu saya kembalikan ke teman-teman. Cuma kalau saya lebih baik nggak terlalu banyak cicil sih. Biasanya saya pecah menjadi apa namanya 2 kali entry aja. Kalau misalnya memang dia turun terus udah sampai sini ya udahlah jangan dipaksa gitu kan. Ngapain nanti minusnya kita semakin dalam gitu. Untuk apa namanya untuk keadaan sekarang ya terutama. Nah, semoga membantu. Mengapa nggak short? Karena ya kita masih sekarang berada di support, itu aja simpelnya. Supportnya nggak jebol lagi gitu ya. Jadi ngapain kita short? Kalau mau short mungkin ya dekat resisten ini kalau mau coba-coba. Tapi pun ya itu kecil sekali karena kita cuman risk rewardnya kecil gitu. Kalau sedangkan kalau long eh, ini kan kemarin kita lihat sudah jebol berapa kali ya. Jadi ada kemungkinan ya mungkin bisa naik tinggi nih di sini kalau ini tembus gitu resistennya. Nah, kira-kira begitu kalau pemikiran saya ya. Jadi tolong dipertimbangkan aja, bukan jadikan acuan gitu ya. Dianalisa lagi. Kalau misalnya memang ragu-ragu ya saya selalu sampaikan nggak perlu trading setiap hari kok. Tinggal kita lihat aja pergerakannya seperti apa. Nanti kalau misalnya lebih pasti atau harganya lebih mendukung gitu ya, ya boleh baru mulai trading sedikit-sedikit gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, serta komen dan share ya video kita ini supaya algoritma YouTube juga membantu apa namanya untuk menyebarkan video ini lebih ke banyak orang gitu. Oke, stay safe di market ya. Bye bye.